Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1A yang solihah? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini Ustadzah Putri akan mengajar mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Yuk bersama-sama yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Nah, bab yang pertama yaitu tentang adab terhadap Al-Quran. Ini ada dua macam. Yang pertama, adab menyentuh atau membawa Al-Quran. Yang kedua, adab membaca Al-Quran. Ustadzah Putri akan menjelaskan bagian yang pertama terlebih dahulu. Adab menyentuh atau membawa Al-Quran yaitu yang pertama dianjurkan dalam keadaan suci. Maksudnya di sini ketika kita ingin menyentuh atau membawa Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci. Yang kedua, tidak boleh membawa Al-Quran ke tempat yang najis seperti toilet atau kamar mandi. Nah ini, kita tidak boleh membawa Al-Quran itu ke toilet atau ke kamar mandi atau ke tempat najis yang lainnya, karena Al-Quran itu kitab suci. Yang ketiga, orang yang terkena najis tidak boleh menyentuh atau membawa Al-Quran. Maksudnya di sini, ketika kita terkena najis, kita tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kita harus bersuci terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu terlebih dahulu, baru kita boleh menyentuh atau membawa Al-Quran. Adab yang kedua yaitu adab membaca Al-Quran. Yang pertama, harus ikhlas. Maksudnya di sini membaca Al-Quran itu tanpa paksaan, harus ikhlas dalam hati kita sendiri. Yang kedua, tidak ria atau pamer dan bangga diri. Ketika membaca Al-Quran, kita tidak ingin dipuji, kita tidak ingin minta dipuji dari orang lain. Nah ya, kita tidak ingin bangga karena bacanya kita lancar atau gimana, kita ingin pamer kepada orang lain, itu tidak boleh. Yang ketiga, bersiwak atau menggosok gigi. Maksudnya di sini membersihkan dan mengharumkan mulut ketika membaca Al-Quran itu disunnahkan. Yang keempat, berwudu. Nah ini ketika kita ingin membaca Al-Quran, memegang aja kita harus berwudu, apalagi membaca Al-Quran kita harus dalam keadaan suci. Yang kelima, beristi'adzah. Maksudnya di sini kita harus mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ketika membaca Al-Quran, kita harus membaca itu terlebih dahulu, dilanjutkan dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, mengerti ya nak ya? Nah, yang selanjutnya membaca Al-Quran harus menghadap ke arah kiblat. Nah, membaca dengan tartil, maksudnya di sini bacaannya harus benar, panjang pendeknya juga harus benar. Membaca Al-Quran dengan khusyuk, maksudnya di sini ketika kita ingin membaca Al-Quran, kita tidak boleh bermain-main atau bercanda, ya nak ya. Tidak boleh membaca Al-Quran di kamar mandi, toilet atau tempat kotor dan najis lainnya. Nah ini, kita tidak boleh membaca Al-Quran itu di tempat najis seperti toilet atau kamar mandi ya nak ya. Karena bacaan Al-Quran itu suci ya nak ya. Kita harus membaca di tempat yang suci. Nah, Ustadzah sudah menjelaskan adab terhadap Al-Quran. Nah, selanjutnya Ustadzah akan memberikan tugas di halaman 5 yaitu belajar merangkai kata. Nah ini ya nak ya, itu ada di buku paketnya 1-4 belajar merangkai kata. Ini Ustadzah sudah memberi kata tebal ya nak ya. Ini adalah kata kuncinya. Kalian bisa merangkai kata ini menjadi kalimat yang benar. Nah, tugas ini ditulis di buku tulis, diberi nama, diberi mata pelajaran, kelas dan nomor absen. Selanjutnya tugas kedua yaitu belajar mengelompokkan kata di halaman 6 dan 7. Kalian ditugaskan untuk
menuliskan tempat yang diperbolehkan membaca Al-Quran saja. Kalian hanya menuliskan nama tempat yang diperbolehkan membaca Al-Quran saja. Setelah selesai mengerjakan, ayah bunda foto tugas dikirim ke link yang sudah saya sediakan ya. Alhamdulillah saya sudah menjelaskan materi pembelajaran tentang Al-Quran dan hadis, yaitu adab terhadap Al-Quran. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.